Halo teman-teman semua, selamat datang di Podium, podcast kebangsaan untuk kamu episode ketiga. Senang sekali saya, Trigustian Akbar, dapat hadir menemani teman-teman pendengar semua dalam podcast nomor satu para CPNS Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, di episode ketiga hari ini kita akan merangkum semua materi yang sangat menarik nih yang udah kita pelajarin selama kurang lebih 4 hari ke belakang ya. Kita akan mengulas kembali tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Kemudian kita juga akan membahas tentang isu-isu hangat nih, seperti judi online dan korupsi. Dan tak ketinggalan juga kita akan mengulik materi mengenai pembinaan sikap dan perilaku. Dan yang terakhir tentunya kesiapsiagaan bela negara. Nah, semua materi ini sangat penting untuk membentuk kita menjadi warga negara dan tentunya CPNS yang baik dan profesional ke depannya. Oke nih, sebelum saya mulai, teman-teman saya punya pantun, boleh dibalas ya dengan seruan pacak gitu nanti ya, setelah saya nyampe. Oke, Taman Indah di kota Jakarta. Kaca, Kaca, Banyak bunga Baca, aneka rupa. kaca, baca, baca, Mari kita buka wawasan bersama baca, baca, tentang bela negara untuk bangsa. Oke, oke, tanpa berlama-lama mantap. lagi, mari kita ulik dan kita mulai ya gitu ya teman-teman semua ya. Saya pertama akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara nih. Kebetulan di sini sudah hadir panelis-panelis kita. Oh ya, tadi saya lupa ya memperkenalkan semuanya ya. Ini ada Mbak Uun, ada Mbak Titi, ada Mas Teddy, ada Mas Trioga, Mbak Tiara, dan juga Mbak Feni yang selalu setia hadir ya dalam podcast Podium sampai dengan episode ketiga hari ini. Dan oke, kita pertama akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Ini ada Mas Teddy. Halo Mas, selamat hari Senin ya. halo, halo Mas Tris, semangat Masih Senin ya, semangat Senin, semangat Senin. Oke, I semangat love Senin, Monday gitu ya kalau slogannya ya. Eis, Oke, siap, Mas benar Teddy, Mas. Mas, kita udah ngebahas selama 4 hari ke belakang nih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa seperti itu, mengenai berbagai macam materi-materi yang tentunya sangat memberikan insight yang sangat luar biasa ya untuk pengetahuan para CPNS ini. Nah, selama 4 hari ke belakang, kira-kira kalau menurut Mas Teddy sendiri nih, wawasan kebangsaan dan bela negara itu seperti apa yang sudah dipelajari selama 4 hari ini ke belakang? Oke, baik Mas. Jadi dalam materi wawasan kebangsaan ini, nah kita ini dikasih refreshment mengenai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah serta identitas bangsa dalam setiap aspek kehidupan. Karena kita ketahui bahwa Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, kemudian pulau-pulau juga. Nah, jadi dengan landasan itu kita punya harus semangat persatuan dan kesatuan untuk menjaga wilayah kesatuan kita. Nah, ditambah lagi dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu lumayan cukup banyak tantangan ya kita hadapi. Nah, jadi untuk menjaga itu kita harus mempunyai wawasan kebangsaan dulu nih supaya kita dapat jadi landasan kita dalam bela negara. Nah, jadi apalagi nih kita sebagai ASN mempunyai tugas sebagai pemersatu bangsa ya dan menjaga kesatuan bangsa ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Nah, dalam wawasan kebangsaan ini kita mengetahui kalau bangsa kita tuh plural ya istilahnya, berbagai macam. Nah, terus kita harus memiliki pengetahuan mengenai identitas bangsa yang harus kita jaga dari segi bahasa kita, lambang negara, kemudian lagu kebangsaan dan bendera yang harus kita jaga benar-benar nih. Jangan sampai kita tidak tahu identitas negara kita itu apa aja dan oknum-oknum yang mau merusak identitas bangsa kita itu. Kemudian dengan landasan wawasan kebangsaan kita itu muncullah semangat untuk membela negara kita, di mana rumusan dalam bela negara itu kita ketahui ada 5 ya dalam materi yang telah disampaikan, yaitu tentang cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal kita dalam bela negara itu sendiri. Nah, terakhir sih Mas untuk materi wawasan kebangsaan dan bela negara ini, penutupnya kita kutip dari kata Bung Hatta nih.
di mana Bung Hatta menyebutkan jatuh bangunnya negara ini itu sangat tergantung dari bangsa kita itu sendiri. Semakin pudar persatuan dan kepedulian, maka Indonesia hanyalah sekedar nama dan seuntai gambar di peta. Jadi wawasan kebangsaan dan bela negara ini intinya kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita karena waktu dulu nih pahlawan-pahlawan kita tuh udah bersusah payah ya untuk membuat suatu kemerdekaan kita itu. Terima kasih, Mas. Iya, luar biasa sekali ya Mas Teddy ya. Jadi saya bisa nge-highlight nih ada beberapa poin yang sangat penting gitu ya, yang udah dibahas. Yang pertama ini semangat persatuan dan kesatuan ini sangat penting seperti itu ya. Kemudian juga identitas negara harus dijaga karena ini muncul nanti ujung-ujungnya menjadi semangat bela negara seperti itu Mas Teddy ya. Iya, benar. Iya, Setuju. oke, setuju ya. Oke, Mas Trioga, saya akan kembali mengulik nih mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Kurang lebih seperti apa sih menurut pandangan Mas Trioga sendiri? Baik, terima kasih Mas Tri. Mungkin udah sedikit banyak tadi dijelasin oleh Mas Teddy tentang apa itu bela negara dan wawasan kebangsaan. Mungkin saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Teddy tadi. Mungkin dari sisi kita sebagai CPNS tentang bela negara ini, semakin kita mendalami dengan materi yang diberikan oleh Bapak Sigit sebelumnya, saya menyadari bahwa nilai-nilai kebangsaan dan bela negara sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai CPNS nantinya, Mas. Dari pembelajaran yang lalu bagi saya, bela negara bukan sekedar soal angkat senjata, Mas. Bela negara berarti menjaga disiplin, bekerja dengan penuh integritas, dan memberikan pelayanan terbaik nantinya sebagai ASN bagi masyarakat. Inilah bentuk kesiapsiagaan mental, fisik, dan sosial yang dituntut dari kita sebagai CPNS nantinya. Dari pembelajaran ini juga, saya semakin yakin bahwa tantangan kebangsaan masa kini hanya bisa diatasi bila kita mulai dari diri sendiri, seperti disiplin dalam bekerja, jujur, profesional, dan saling peduli sama di lingkungan kerjaan nantinya. Itulah komitmen nantinya sebagai CPNS di Kementerian PU untuk ikut dalam membela negara nantinya, Mas. Mungkin kata penutup dari yang dikutip dari Pak Dodi Hanggono sebagai Menteri PU, yaitu beliau mengatakan bahwa ASN bukan sekedar profesi, melainkan panggilan menjadi teladan bagi seluruh jajaran kementerian dan masyarakat. Mengedepankan budaya integritas dan anti korupsi dengan senantiasa menanamkan bahwa satu-satunya yang mengawasi kita setiap saat dan setiap waktu adalah Tuhan. Mungkin itu bisa kita kutip, Mas. Mungkin dari saya itu, Mas. Iya, setuju banget ya. Jadi bela negara ini bukan hanya secara fisik seperti itu ya. Jadi tidak seperti pada saat pasca kemerdekaan seperti itu. Dan yang paling penting kita sebagai CPNS tetap berlaku jujur, profesional dan juga integritas seperti itu ya. Nah, kira-kira kemana sih muara dari wawasan kebangsaan dan juga bela negara ini? Tentunya pasti pada saat masa sekarang ini banyak banget ya isu-isu kontemporer yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama para generasi muda seperti itu. Dan seperti yang kita tahu bahwa isu yang sedang hangat ini saat ini ya teman-teman, yaitu adalah judi online dan juga korupsi. Kita saksikan bahwa banyak di platform media sosial sekarang judi online ini sudah merebak, nggak hanya kalangan-kalangan yang udah bekerja ya, bahkan pada saat ini anak-anak yang masih sekolah pun udah kenal nih seperti itu, dan ini sangat luar biasa, sangat membahayakan integritas bangsa seperti itu ya. Nah, kalau dari Mbak Uun ya, Mbak Uun dari BPBPK Bengkulu, ini tanggapannya mengenai isu-isu yang sedang hangat pada saat ini seperti apa sih, Mbak? Iya, halo Mas Tri, ketemu lagi ya di episode ketiga ini. Iya, dengan senang hati, Iya Mbak. sih, iya, udah masuk ke episode 3, udah 4 hari ya pelajaran Betul. kita. Yang pertama tadi udah dikulik tuh ada tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Terus kemarin tuh hari kedua tuh tentang isu kontemporer. Tadi Mas Tri udah menyebutkan beberapa isu yang
hype banget waktu itu dibahas di kelas ya, ada terkait korupsi, narkoba, terus kemarin tuh kita bahas detail banget terkait judi online. Mungkin teman-teman kalau yang nonton video ini bisa flashback lagi nonton video kita sebelumnya di volume 1, itu tuh kita kulik banget tentang judul dari sisi kita nih sebagai ASN muda gitu ya. Mungkin yang saya nggak akan bahas yang judul lagi karena udah dibahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat aja di situ. Tapi mungkin yang mau dibahas itu adalah keterkaitan isu kontemporer dengan materi yang pertama, itu wawasan kebangsaan dan bela negara. Ini kenapa sih? Pertama tuh Bapak Sigit tuh ngasih kita materinya pertama yang dasar dulu, fondasinya dulu. Yang pertama dia ngasih materi kita tentang eh, menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bela negara agar kita tuh bisa terhindar dari isu-isu kontemporer, bisa kita tuh bisa menyaring informasi dengan lebih baik lagi agar kita tidak terjerat nih dalam isu-isu narkoba, tidak terjerat juga dalam korupsi dan banyak isu-isu yang lainnya gitu. Mungkin kalau dari aku sih gitu sih. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nambahin nih materi hari kedua tuh boleh sih. Izin menambahkan yang Mbak Uun, eh, itu terkait dengan materi isu kontemporer itu yang kemarin kita bahas sama Pak Sigit itu tentang korupsi dan judi online. Dan yang lagi happening sekarang ini kan tentang korupsi, kasus yang menimpa Wamenaker kita itu di mana sertifikat K3 yang seharusnya hanya 275.000 ya ternyata dibebankan menjadi 6 juta. Dan menurut pendapat saya, dengan maraknya kasus ini, kita jadi setiap harinya mengira-ngira, waduh besok kasus korupsi apa lagi, besok apa lagi. Dan hal ini menyebabkan turunnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Dan hal ini juga dapat memicu adanya disintegrasi atau perpecahan. Contohnya itu yang kemarin itu lagi happening itu isu kabur aja dulu, Indonesia gelap, dan hal-hal ini akan berujung pada perpecahan Mbak UU dan sudah sangat diperlukan ya peran dari pemerintah untuk memberikan efek-efek jera terhadap kasus korupsi ini dan juga kita sebagai CPNSI juga harus berpegang teguh ya pada 4 pilar kebangsaan seperti yang telah dijelaskan untuk tetap bersatu dan terhindar dari adanya disintegrasi. Mungkin seperti itu aja Mbak Uun tambahannya. Iya bener banget Mbak Feni. Jadi kayak tiap hari buka sosial media tuh ada aja ya isu-isu yang pening gitu. Mungkin itu sih Mas Tri. Iya, jadi penting banget ya untuk diri kita membentengi diri, keluarga, juga teman kerja gitu dengan pembinaan sikap dan perilaku seperti itu ya mungkin ya Mbak Uun dan juga Mbak Feni ya. Nah, ngomong-ngomong nih tentang pembinaan sikap dan perilaku, kita pengen mengulik lebih lanjut nih mengenai apa sih pembinaan sikap dan perilaku itu dan gimana realitas kebangsaan masa kini dan perannya dalam algoritma kebangsaan itu seperti apa sih? Di sini sudah hadir Mbak Tiara ya. Mbak Tiara, halo Mbak. Halo Mas Tri. Iya, gimana Mbak? Silakan untuk menanggapi terkait hal ini Mbak. Baik, sebenarnya kita nggak bisa lepas ya sama yang namanya sikap dan perilaku kayak yang dibahas Iya. udah-udah. Jadi memang secara teoritis yang dijelaskan Pak Sigit juga kalau sikap itu intinya tuh kayak sederhana tuh kayak niat. Jadi hal-hal apa nih yang merupakan pandangan dari dalam diri kita masing-masing. Nah, sikap ini sebenarnya nggak bisa kelihatan, tapi tentu sikap ini pengaruhi banyak faktor, misalnya kayak pengalaman pribadi, role model, media massa yang kita konsumsi, terus di mana kita institusi pendidikan ataupun agama kita, lingkungan sekitar dan lain-lain. Ini akan mempengaruhi sikap ataupun pandangan kita. Nah, dari sikap inilah akan outcome-nya itu adalah perilaku. Jadi perilaku ini merujuk ke tindakan nyata kita, aktivitas kita. Nah, jadi apa nih hubungannya sama algoritma kebangsaan? Jadi algoritma kebangsaan ini seperti yang dijelaskan Pak Sigit ini sebenarnya algoritma itu kayak si sistem lah, sistem atau rumus. Jadi sederhananya untuk memahami apa hubungannya sikap perilaku ini terhadap kebangsaan. Jadi nilai kebangsaan yang udah kita pelajarin itu merupakan input. Nah, dari input itu akan muncullah
sikap. Nah, sikap yang sudah saya bahas tadi. Nah, jadi sikap ini kayak internalisasinya kita. Nah, dari sikap ini sudah ada input lalu sikap. Nah, kemudian adanya perilaku. Nah, perilaku ini adalah output yang mana yang tampak nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi gak berhenti dari teori aja ya. Teori aja dari kayak nilai-nilai kebangsaan. Jadi benar-benar hidup dalam perilaku, dalam tindakan nyata. Tapi nyatanya tentu dalam realitasnya kita itu tentu banyak tantangan nih. Kayak sebenarnya kayak yang tadi isu-isu kontemporer lah kaitannya ya. Nah, ada juga selain itu kayak polarisasi sosial di mana adanya perbedaan nih gampang nih yang bikin kita jadi terpecah belah. Terus juga mungkin ada apatisme juga dari generasi-generasi muda yang ini mungkin karena dirasa nilai kebangsaannya udah nggak relevan gitu. Kemudian adanya krisis identitas juga di era digital gitu, dan adanya apa ya, arus globalnya kan makin deras ya, jadi ini bisa menggerus jati diri bangsa, ditambah kaitannya dengan globalisasi ini jadinya juga ada tantangan ke kita yang negara kita kan multikulturalismenya juga tinggi. Nah, kita tarik lagi ke sikap ini, sikap dan perilaku. Jadi kalau sikap kita terbuka, tentu perilaku kita akan menghargai perbedaan. Jadi gitu teman-teman. Kalau sikap kita peduli, jadi perilaku kita akan menginspirasi nih, terutama ASN ya, menginspirasi generasi muda untuk terlibat. Nah, kalau sikap kita berpegang teguh nih pada Pancasila, jadi perilaku kita akan menegaskan identitas bangsa kita meskipun di era digital. Terus juga kan di share juga nih sama Pak Sigit tentang keteladanan Insinyur Sutami. Nah, dari sini kita juga lihat ya sikap dan perilaku beliau yang sederhana, jujur, dan berintegritas tinggi. Jadi ini benar-benar perilaku nyata lah, yang mana membangun banyak infrastruktur penting ya. Nah, ini patut kita teladani. Terus yang menarik sebenarnya di hari ketiga itu mengenai balik ke sikap perilaku itu dijelaskan tentang ilmu psikologi. Jadi dibahas juga tentang karakter, ada DISC kemarin. Jadi dijelaskan juga bahwa tiap orang itu memang memiliki sikap perilaku ataupun karakter ini yang macam-macam, dan tiap sifat atau karakter ini ada positif atau negatifnya. Nah, ini kita memang tugas kita adalah mengembangkan sisi positif, dan tentu untuk hal yang negatif ini kita kendalikan. Nah, jadi ini memang di hari yang ketiga ini kayak tentang sikap perilaku, kita kayak belajar psikologi gitu. Gimana sikap kita, terus kita tarik ke kebangsaan kita gitu, Mas Gusti, Mas Tri. Iya, setuju banget sih dengan Mbak Tiara ya. Jadi kalau kita mengulik di hari kemarin ya, ketiga ya, kita belajar tentang tokoh role model ya, role model bangsa Indonesia yaitu Insinyur Sutami yang merupakan salah satu bisa dibilang menteri termiskin gitu ya Mbak ya, karena emang dia mendedikasikan semuanya itu untuk negara seperti itu. Yang bisa kita teladani adalah integritasnya, kemudian kesederhanaannya, dan ini ya apa moto hidupnya adalah melayani bukan dilayani seperti itu ya. Nah, sikap dan perilaku ini ujung-ujungnya nanti bermuara kepada kesiapsiagaan bela negara seperti itu ya. Nah, seperti apa sih kemampuan awal bela negara yang harus dimiliki oleh seorang ASN dan juga generasi muda? Kemudian rencana aksinya itu seperti apa? Dan kira-kira apa saja sih 4 konsensus bela negara yang harus kita pahami? Ini akan dibahas lebih lanjut oleh Mbak Titi. Halo Mbak Titi, di sini sudah hadir ya. Ya, hai Mas. Halo Mbak. Gimana cuacanya hari ini Mbak? Cerah? Hujan gitu di Alhamdulillah hari Lampung? ini cerah di sini. Cerah ya, oke. Ya. Ya, kira-kira gimana nih? Boleh Mbak Titi, boleh langsung disampaikan nih kira-kira seperti apa? Oke, siap. Tadi kan kata Mas Triyoga juga udah dibahas nih, bela negara ini bukan cuma sekedar angkat senjata atau perang. Jadi zaman sekarang ini kesiapsiagaan ini berarti seluruh warga ya harus siap untuk melindungi bangsa dari berbagai ancaman. Nah, ancaman itu tadi juga udah disebutin ya, sama Mbak Feni, berupa judul, korupsi, narkoba. Nah, di sini nih peran penting kesiapsiagaan kita. Nah, gimana nih caranya kan? Caranya itu yang pertama, kita harus punya kemampuan awal bela negara. Jadi tuh kemampuan awal kita ini baik sehat, jasmani, rohani. Dengan pola hidup sehat, terus kita juga harus mengendalikan diri untuk berpikir sehat.
Terus yang kedua ini ada rencana aksi bela negara. Jadi rencana aksi ini maksudnya ini wujud nyata dari nilai-nilai bela negara. Tadi juga udah dibahas sama Mas Teddy. Nilai-nilai bela negara ini contohnya ya, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian rela berkorban untuk negara. Kemudian untuk empat pilar kesiapsiagaan dalam bela negara ini harus berpijak pada empat konsensus dasar bernegara. Yang pertama itu ada Pancasila. Nah, sebagai warga negara ini harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman etika dan moral. Kemudian yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Kita ini wajib memastikan setiap kebijakan dan pelayanan publik sejalan dengan konstitusi, kemudian melindungi hak warga negara, dan memperkuat demokrasi. Kemudian yang ketiga ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebagai ASN nih Mas, kita itu harus menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari sikap diskriminatif, kemudian mengedepankan kepentingan rakyat, tanpa membedakan suku, agama, ataupun golongan. Yang keempat ini ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus menjadi teladan dalam merawat merawat keberagaman, mendorong toleransi, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Mungkin itu aja sih Mas dari saya. Iya. Jadi emang harus sehat jasmani dan rohani dulu ya Mbak ya untuk Iya benar banget Mas. kesiapsiagaan bela negara. Mbak Titi, saya mau tanya nih, kira-kira satu kalimat deh untuk kesannya selama 4 hari ini apa? Boleh disampaikan? Satu kalimat aja Mbak. Satu kalimat ya Mas. Iya, apa? Mungkin dari pembelajaran ini dapat banyak manfaat dan pengalaman yang sangat berharga sih. Luar biasa, sangat luar biasa ya dan sangat berharga gitu ya. Kalau dari Mbak Uun sendiri gimana Mbak kesannya Mbak? Boleh disampaikan satu kalimat? Ya, kesannya adalah menarik, menanamkan cinta kepada bangsa, dan menjadi pondasi untuk ASN ke depannya. Pondasi ya, jadi pondasi kita untuk kedepannya itu seperti apa? Kalau dari Mas Teddy gimana kesan-pesannya selama kurang lebih 4 hari ini? Kesan pesannya selama 4 hari ini ya, ini sebagai pengingat kita sebagai ASN untuk jadi pemersatu bangsa gitu sih Mas. Pemersatu ya, itu ya kata kuncinya. Kalau dari Mas Triyoga seperti apa? Kalau dari saya, selama pembelajaran ini seru, menarik, dan menjadi landasan kita nantinya sebagai ASN ke depan. Sangat seru dan menarik seperti itu ya. Oke, kalau dari Mbak Feni seperti apa Mbak kesannya selama pembelajaran kita? Kesannya itu sangat insightful ya Mas, dan hal ini harus kita pedomani sebagai ASN. Itu aja sih Mas Tri. Betul, betul banget. Kalau dari Mbak Tiara gimana Mbak kesannya Mbak? Kalau dari aku sih jadi lebih banyak tahu sejarah dan ini bikin makin cinta Indonesia. Wih, luar biasa. Oke, itu dia teman-teman podium semua, pendengar podium yang ada di rumah, yang ada di kantor, dimanapun kalian berada, rangkuman pembelajaran selama 4 hari ke belakang ini. Jadi, dengan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, kita akan memahami pentingnya persatuan, kedaulatan, dan keutuhan bangsa. Dan juga bela negara itu bukan hanya tentang angkat senjata saja nih, tapi tentang tekad, sikap, tindakan yang dilandasi kecintaan pada NKRI yang saat ini memang sedang dihadapkan dengan berbagai isu kontemporer ya seperti itu ya. Dan kedua isu yang sudah kita bahas tadi seperti judi online, kemudian korupsi ini adalah musuh nih yang harus kita hadapi dengan semangat bela negara. Dengan cara seperti yang dibilang Mbak Titi tadi adalah dengan sehat jasmani dan rohani dulu nih. Kesiapan mental dan fisik adalah tindakan bela negara dalam menghadapi berbagai tantangan seperti itu. Dan secara sederhana, ini semuanya saling terkait gitu untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Intinya adalah menjadi warga negara yang baik itu tidak cukup hanya dengan tahu, tapi juga harus mau dan mampu bergerak. Mari kita jadikan pengetahuan selama 4 hari ke belakang ini sebagai bekal untuk berkontribusi positif yang dimulai dari lingkungan terdekat kita dan terutama menanamkan integritas seperti itu ya.
Oke, teman-teman, nggak kerasa nih sudah 25 menit lebih ya mungkin ya kita berbincang-bincang bersama dengan para panelis yang sangat luar biasa, membahas tentang 4 hari ke belakang. Sangat insightful ya, dan sangat menjadi pondasi kita nih untuk para CPNS untuk kedepannya nanti. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya Trigusan Akbar dan seluruh panelis undur diri. Sampai jumpa di podcast Podium episode selanjutnya. Selamat hari Senin. Sampai jumpa teman-teman. Selamat hari Senin, sampai jumpa. Sampai Oke, jumpa. terima Terima kasih, Mbak. kasih. Terima kasih, terima Terima kasih. kasih. Oke.